Terakhir sampai tayamum ya Bil? Ya. Baik, terakhir kita sudah masuk bahasan mengenai kekuatan tayamum, makna filosofis toharoh. Dan sekarang kita masuk pada bahasan tentang adzan dan qomat. Adzan dan qomat. Apa itu adzan? Adzan secara bahasa artinya pemberitahuan. Adzan secara bahasa artinya an-nida, ya, pemberitahuan. Sedangkan menurut istilah syara, adzan adalah pemberitahuan telah tibanya waktu sholat dengan kalimat tertentu. Itulah istilah ataupun definisi dari adzan. Nah, jadi ketika kita mendengar adzan, hakikatnya adalah itu adalah pemberitahuan, informasi, kabar telah tibanya waktu sholat, telah datangnya waktu sholat. Dan waktu-waktu sholat dengan diawali kalimat pemberitahuan informasi adzan itu, untuk zaman sekarang sudah banyak sekali aplikasi yang mengingatkan kita waktu-waktu sholat tiba, waktu adzan tiba. Dan alhamdulillah, bersyukur kita berada dan tinggal di negara kita tercinta, Indonesia, terkhusus Bandung. Banyak sekali masjid-masjid yang kita temukan hampir di setiap gang, hampir setiap RT, sehingga untuk tidak mendengar adzan rasa-rasanya tidak mungkin, ya. Nah, kemudian kita masuk pada bahasan mengenai redaksi adzan. Ini sejarahnya dulu sedikit, ya, sekilas. Pada tahun pertama Hijrah, Rasulullah SAW bermusyawarah untuk menentukan cara memberitahukan sholat wajib. Jadi dulu belum ada tuh kalimat-kalimat adzan yang biasa kita dengar. Di antara para sahabat ada yang mengusulkan dengan trompet. Ya, ada yang mengusulkan dengan trompet. Telolet. Telolet mana busnya. Ada yang mengusulkan dengan trompet. Ada juga di antara mereka yang mengusulkan dengan lonceng. Teng, teng, tong, teng. Ada juga yang mengusulkan dengan api unggun. Jadi begitu waktu sholat, mengusulkan dengan suara trompet. Tibanya waktu sholat dengan trompet. Ada yang mengusulkan dengan lonceng. Ada juga yang mengusulkan dengan api unggun. Kebayangnya ribetnya setiap kali waktu sholat, memasuki waktu sholat, kurungkeun senunanya. Tapi ternyata semuanya ditolak. Kenapa? Lantaran semua yang tadi disebutkan, trompet, lonceng, kemudian api unggun, semuanya merupakan tradisi Yahudi, Nasrani, dan tradisi dari Majusi. Ketika musyawarah menemui jalan buntu, keesokan harinya ada sahabat Abdullah bin Zaid datang kepada Rasulullah SAW menceritakan mimpinya semalam yang didatangi oleh seorang laki-laki yang menawarkan lonceng untuk memanggil sholat, tapi orang tersebut menawarkan cara memanggil sholat yang lebih baik, yang redaksinya dijadikan syariat adzan. Jadi syariat adzan, awal mula terjadinya adzan, awal mula sejarah adanya adzan itu berawal dari mimpinya seorang Abdullah bin Zaid. Beliau laporkan, beliau sampaikan, informasikan kepada Rasulullah SAW tentang mimpinya semalam. Lantas Rasulullah SAW memerintah, siapa muadzin yang pertama kali di zaman Rasulullah? Bilal bin Rabah. Kalau ini Bilal fisabilillah. Ada juga sekarang Julid fisabilillah yang menyerang tentara-tentara Zionis Israel, ya. Dan itu ternyata dampaknya sangat luar biasa buat mereka, ya. Nah, dulu yang mengumandangkan azan itu adalah Bilal, dan Bilal diperintah langsung oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan. Pertama kalinya Bilal mengumandangkan azan lantaran Bilal salah seorang sahabat yang memiliki suara paling bagus untuk azan. Nanti kita praktekkan, ya. Nah, mungkin ini adalah keturunan Bilal. Ada darah Bilalnya sesuai dengan namanya Bilal. Masya Allah. Jadi orang tua Bilal Footstep itu memberikan nama Bilal tuh pasti, saya yakin orang tuanya itu ingin anaknya seperti Bilal. Dan Bilal kalau di luar dari kerja di Footstep tuh pasti beliau di masjidnya adalah muadzin, ya, muadzinnya Bil. Oke, di sini insya Allah sudah pada bisa azan. Karena mau dites nih bahasan azan, biar aku tuh bisa azannya
Adapun redaksi azan sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Zaid, redaksinya seperti yang biasa kita dengar. Dari sejak dulu, bahkan saya pernah lihat itu di TikToknya, orang mana Buddha, orang Hindu tuh, bodas-bodas tuh. Banyak followersnya dia ternyata. Karena dia ternyata senang dengan Islam. Agamanya kalau nggak salah Buddha ya, sana minatnya. Dia senang Islam, bahkan lagu-lagu di lagu-lagu di postingannya itu pakai backsound Islam, dan dia sangat menilai positif terhadap Islam. Dan banyak non muslim yang tanpa dia sengaja belajar adzan, rata-rata pada tahu kalimat-kalimat adzan ya, karena mereka hidup di lingkungan mayoritas Islam, apalagi yang kemudian non muslim rumahnya itu dekat dengan masjid, sehari 5 kali dikumandangkan, pasti hafal. Nah, kita yang Islam sejak dulu menjadi seorang muslim, seorang mukmin, insya Allah sangat besar kemungkinan dan kecil kemungkinan untuk tidak mengetahui kalimat-kalimat adzan. Kalimat adzan adalah, mungkin di sini ada yang mau praktek sing tariknya, biar nanti mereka semua terkejut dan kaget. Ya azan naon sih ya? Azan praktek gimana? Teteh, insyaallah sudah tahu ya kalimatnya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, yang mesti diluruskan punten sebelum saya lanjutkan. Ini kalimat redaksinya insyaallah sudah pada tahu. Cuma biasanya pelafadzan yang masih ada yang keliru, masih ada yang salah. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allah bukan Allah. Tidak ada huruf waw kan di sana. Yang benar adalah Allahu Akbar. Nah, mau diwasal Ustaz, mau disambung boleh. Tapi si harokat huruf ro yang domah mesti dibaca. Allahu Akbarul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow motion. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebayang lamun aya nu adanya slow motion jeung azan teh subuh geura. Aduh Gusti. Tapi kenyataan di kita itu dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah banyak muadzin muda. Bukan hanya imam muda, banyak muadzin. Kenapa muadzin disebutnya tukang azannya? Tukang azan, muadzin rata-rata masih pada muda sekarang tuh. Bahkan masjid berani menganggarkan khusus, marbotnya ada. Kalaupun memang dananya terbatas, dia marbot, dia juga tukang, dia juga muadzin, plus dia juga sebagai imam. Wah, hebatnya. Tos mah beberes. Muadzin ongko, jelas muka kunci mah ada bobot dirinya, plus jadi imam. Nah, kita harus dorong para pengurus masjid itu untuk hadirkan muadzin muda yang punya suara bagus, dan ini sunnah. Banyak orang tertarik dengan Islam tuh karena bisa jadi berawal dari azan. Lantas masuk Islam tuh, kenapa kok dulu tertarik dengan Islam, sekarang menjadi seorang muslim? Ya, saya tertarik karena dengar suara azan yang begitu merdu, menyentuh hati. Di negara Amerika sana ada yang orang melakukan eksperimennya, dengerin azan pakai headset. Lantas mereka bertanya-tanya, ini lagu apa ya, kok menenangkan katanya. Nah, jadi Masya Allah teman-teman, maka bagi yang laki-laki ya, kita mesti berupaya untuk bisa azan. Tadi kalimatnya ya, bukan Allahu Akbar tetapi melainkan alif lam, langsungnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh diwasal, boleh diwaqaf, boleh dihentikan. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi umumnya biasanya diwasal ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan dibacanya seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engkau diwasal tapi huruf ro yang berharokat domahnya tidak dibaca. Harus dibaca. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu, yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang berikutnya, asyhadu. Pentingnya belajar tajwid. Asyhadu, bukan ashadu ala ilaha illallah. Nah, gitu ada
Ashadu ala. Ala panjang pendek, tasdid dan tidak tasdidnya mesti diperhatikan, termasuk pelafalan makhraj. Ashhadu. Bukan as. Huruf sya itu tengah lidah ya pengucapannya. Ashhadu. Syahadat bukan sahadat. Syahadat. Ashhadu. Ashhadu alla. Ya ini ashhadu pakai hak gede bukan hak kecil. Ashhadu bukan ashhadu, seharusnya ha tapi ha. Ashhadu alla. Allah bukan anla, tulisannya an. La, tapi bacanya lebur ya. Allah. Jadi kalau nanti dengar azan coba perhatikan. Ashhadu alla atau ashhadu an la ilaha awartosan. Ya, bari betot pas keur adan teh betot si bajuna. Balik sih adan. Nah, bisa menyesatkan ya kumaha azan tanya. Jangan nanti ya, nanti setelah azan diingatkan ya 4 mata. Ya, ingatkan. Jadi kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah. Tasdid ya. Jangan asyhadu alla ilaha illallah. Bukan illallah tapi illallah. Yang akhwat juga mesti tahu ya. Oke, itu 2 kali kemudian asyhadu anna. Tahan. Asyhadu anna tahan. Nun tasdid mim tasdid tahan. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan. Harusnya tahan. Asyhadu anna Muhammadar. Jangan Muhammadan Rasul tapi Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lullah bukan lullah tapi lullah. Dan kalau yang belajar tajwid pasti tahu mana yang lafaz dibaca, lafaz Allah dibaca tebal dengan lafaz Allah yang dibaca tipis. Kalau lafaz Allah sebelumnya dhammah pasti dia dibaca tebal. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, lullah. Nah, janganlah tapi loh. Berikutnya setelah 2 kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selanjutnya adalah hayya 'alas shalah. Umumna naon? Hayya 'alal shalah. Jangan. Kalau lam yang jelas mah nanti di hayya 'alal falah. Nah, ini ada tasdid di huruf shad. Maka kalimat yang benar adalah hayya 'alas shalah. Hayya. Ya tasdid dia tidak boleh ditahan, hanya menggandakan bunyi. Hayya 'alas. Jangan gini bacanya. Hayya 'alas shalah. Atau ada yang salah bacanya itu gini. Hayyalal shalah. Nah, Hayyalas shalah. Salah juga. Jadi nanti kalau bisa teman-teman bikin konten tuh di TikTok tuh. Hayyalal shalah. Tet. Gitunya sok itu kan ya. Hayya 'alas shalah. Ting dang. Gitunya. Ya, bukan hayyalas shalah, bukan hayyalal shalah, bukan juga hayya 'alal shalah. Yang benar adalah hayya 'alas shalah. 2 kali. Nah, yang ketiga hayya 'alal falah, itu ujungnya adalah hak kecil. Bukan hayya 'alal falah. Bukan falah, tapi falah, hak kecil. Hayya 'alal falah. Tapi jangan lebay juga. Hayya 'alal falah. Jangan. Itu lebay. Itu lebaynya. Biasa aja. Huruf H ya. Hayya 'alal falah. H itu pengucapannya di mana? Tenggorokan. Tenggorokan bagian mana? Tenggorokan bagian tengah. A dan huruf H. 2 kali. Nah, terakhir Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar sekali. Allahu Akbar sekali. Berikutnya la ilaha. Nah, nadanya berarti harus turun dong, tong. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, itu masih kena gitu adan teh. Nadanya harus turun. Kan belajar irama kan dulu waktu kita ngeband. La ilaha illallah. Ya gitunya ngalitan.
biar enakeun atuh. Kalau azannya enak, suaranya enak, palingan eta masjid teh meuni pinuh ku angin. Pinuh ku jamaah, kenapa? Karena muazinnya keren dan imamnya juga keren ya. Jadi jangan-jangan teman-teman kenapa masjid sepi teh nya mending Ustaz abdi mah nya tos aya 20 tahun jatan ketua DKM mending asa sepi masjid. Nah, coba reformasi muadzinnya. Ya. Adakan audisi pencari bakat muazin terbaik. Kenapa tidaknya bikin audisinya tuh? Panggilan pakai tulisan 1, 2, 3, 4 seterusnya. Bikin perlombaan musabaqah. Kan musabaqah biasanya hanya untuk anak-anak kecilnya, musabaqah azan. Sok atau bikin musabaqah muadzin yang benar-benar akan digunakan dipakai untuk masjid tersebut. Siapkan gaji khusus muadzin. Nah, kalau profesional muadzin khusus, ya imam khusus, marbot juga khusus ya, biar profesional. Baik kawan-kawan, itu untuk kalimat adzan. Kalau bisa yang ikhwan satu waktu mungkin kalau di masjid terdekat rumahnya atau di sini tidak ada yang adzan, jangan lantas kemudian dibiarkan begitu saja. Ya, kalau sudah tahu di mana ya colokan listriknya ya adzan. Dan tentu harus lihat waktunya. Jangan kemudian ada teman saya dulu ya, dia datang ke salah satu masjid di daerah Garuda. Begitu dia adzan, ternyata itu teh adzan yang kedua. Karena sebelumnya sudah ada yang adzan. Saking jauhnya tempat dia, mungkin nggak kedengar gitunya di jalan raya, masjidnya di jalan raya. Pas begitu ada DKM-nya, nah adzan deui. Emang kunaon gitu, Pak? Kan tadi atas adzan. Oh, teu apaleun. Jadi harus betul-betul lihat waktu adzan ya. Baik, kalau saya tanya di sini ikhwan ada yang pernah azan atau memang terbiasa azan di masjid terdekat ada? Cung yang muadzin atau merasa memang suara jelek jadi udahlah Ustaz saya mah taluk suaranya kurang bagus jadi serahkan kepada yang ahlinya. Nah, kalau seandainya memang suara bagus manfaatkan untuk menjadi muadzin ya. Ya, menjawab adzan. Ketika muadzin mengumandangkan adzan, kita wajib menjawab dengan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, orang yang adzan. Ketika muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka kita mustami yang mendengarkan menjawabnya apa? Allahu Akbar. Jadi kita ngobrol, begitu dengar azan teh jawab Allahu Akbar. Ketika muadzin mengucapkan Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita yang ngedengerin ngucapin apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ngikutin sama. Ya. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun sama mengucapkan seperti kalimat muadzin. Ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka kita mengucapkan apa? La haula wala quwwata illa billah. Begitupun saat muadzin mengumandangkan kalimat hayya 'alal falah, kita pun sama mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Ketika muadzin mengucapkan lagi kalimat Allahu Akbar, maka kita jawab Allahu Akbar. Dan ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka kita pun mengucapkan la ilaha illallah. Demikian sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Sok biasakan menjawab azan. Jangan begitu azan berkumandang teh hari-hari we gitu. Atau ngobrol atau nonton YouTube atau padahal ke azan jawab azan. Doa setelah azan. Baik muadzin atau yang mendengar azan dianjurkan membaca doa setelah azan. Ya, doanya apa kawan-kawan? Yang bisa jawab boleh pulang. Pulangnya ke rahmatullah. Doanya apa? Allahumma. Atas arapal di nanti besok aya maghribnya. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah sampai wa'atta. Tahu Imam Bukhari? Beliau meriwayatkan hadis doa setelah adzan itu sampai dengan wa'atta. Allahumma Rabba hadhihi da'wati tammah
wassalatil qa'imah ati Muhammadanil. Bacanya jangan ati Muhammadal wasilah, tapi ada nilnya ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqamam mahmudanil. Jangan dibaca wab'athu maqamam mahmudalladzi. Yang tepat adalah wab'athu maqamam mahmudanil ladzi wa'attah. Ustaz, saya sampai wa'attah boleh? Boleh, karena hadisnya riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Nah, kalau di televisi, di radio, di mana? Di beberapa tayangan mungkin sampai kalimat tambahannya innaka la tukhliful mi'ad. Wallahu alam itu hadisnya riwayat mana? Ya, saya belum tahu, tapi setahu saya dan yang biasa saya amalkan itu sampai wa'attah. Ya, berdasarkan hadis riwayat Bukhari dari Jabir bin Abdullah. Baik, saya mau minta ke kawan-kawan untuk bersama-sama doa setelah azan ya. Bareng-bareng ya. 1 sampai yang wa'attah aja. 1, 2, 3. Allahumma terus kemana ya suaranya menirukan kia. Ustaz nggak ada suara tuh saya menjaga keikhlasan. Bukan saya nggak hafal Ustaz. Biarkanlah yang cowok-cowok yang baca ya. Ya diwakilkan lah husnuzon terus arapalnya. Lamun teu apal searching lah di internet seurnya. Eta doa setelah azan ya. Please biasakan. Nanti lihat sama artinya. Yang berikutnya adalah setelah doa setelah azan. Nah, di sini ada bahasan mengenai adzan awal fajar. Apa itu adzan awal fajar? Pada zaman Rasulullah SAW terdapat 2 muadzin yang mengumandangkan adzan di Masjid Nabawi. Yang pertama Bilal, yang kedua siapa? Pertama Bilal bin Rabah, muadzin tuh, orang yang suka adzan di zaman Rasul. Yang kedua siapa? Yang tunanetra. Coba hebatnya seorang tunanetra, tapi Masya Allah, amalnya luar biasa. Muadzin sama seperti halnya Bilal. Siapa yang bisa jawab? Jangan googling. Ya betul, dengar ya. Ya, namanya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra. Dan hebatnya sekarang, teman-teman tunanetra, saya banyak teman-teman tunanetra. Kalau nggak salah saya sempat cerita ke teman-teman footstep ya. Saya punya teman tunanetra luar biasa semangat belajarnya sampai selesai S3 ya di jurusan sastra dan bahasa Arab. Tunanetra sejak kecil. Tapi tolabul ilminya sekarang udah jadi doktor. Dan itu cum laude. Ya, cum laude. S1, S2, S3-nya cum laude dan sekarang menjadi dosen tetap ya jelas. Satu di mana, di Tasik atau Ciamis. Nah, sekarang baru diangkat menjadi dosen di UIN Bandung. S3. Gelarnya doktor. Tunanetra. Masya Allah. Ya pengen sekali-kali diundang ke sini yang tunanetra ya. Teman-teman saya yang ada yang hafiz Quran, sudah hafal Quran, suaranya juga merdu bagus. 2 minggu yang lalu saya ikut parenting dibuka oleh seorang wanita masih kelas 2 SMP, namanya teh sahanya, sempat ikut hafiz di RCTI. Pas dia menjadi pembuka di acara parenting, Masya Allah, suaranya merdu sekali. Tunanetra. Jadi banyak sekarang tunanetra. Puntennya, nggak semua tunanetra tukang pijatnya. Nah, tukang pijat juga mulia ya. Mereka menafkahi untuk saudara-saudara mereka. Saya kadang suka diajak sama temen teh, Ustaz, pijit yuk. Kemana? Ke Pajajaran. Naon sih Pajajaran teh? Biataguna gitu. Sudah ada mungkin 3 kali ada pijat khusus orang-orang tunanetra, semuanya tunanetra. Mereka kerja gitu ya. Kalau nggak salah di bawah ini, di bawah apa ya, sosial, departemen sosial gitu, Kementerian Sosial. Ketika saya pijat, saya dipijat enakan ogenya yang tunanetra. Dan bukan hanya
profesinya sebagai tunanetra saja, banyak di antara mereka yang punya kehebatan lain, yaitu sebagai seorang hafiz Quran. Bukan selagi pembaca Quran, tapi mereka sudah hafal Quran 30 juz. Kebayang nggak? Rasa-rasanya kita malu sebagai yang dikasih nikmat oleh Allah melihat, tapi ternyata jangankan membaca, jangankan menghafal, membaca juga mungkin kita belum sefasih dan sebagus mereka. Nah, zaman dulu seorang tunanetra, yakni Ibnu Ummi Maktum, adalah seorang muadzin selain Bilal bin Rabah. Untuk membangunkan orang tidur, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal mengumandangkan azan dengan menambah taswib, yaitu ucapan as-salatu khairum minan naum. Apa arti as-salatu khairum minan naum? Salat lebih baik daripada HES. Ya, siapa di sini yang masih suka tidur? Malu atau ada kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Bahkan di sini diartikannya dalam kurung tahajud. Salat tahajud lebih baik dari tidur berdasarkan pada hadis riwayat An-Nasa'i dan Abi Mahdurah. Lafaz taswib menggunakan redaksi kalam khobariyah, kalimat berita, tapi maksudnya amr, maksudnya perintah. Lafaz as-salatu dalam taswib tersebut mengajak untuk sholat tahajud dan dikumandangkan setelah hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum, dan seterusnya. Itu dikumandangkan dan diperuntukkan untuk kaum muslimin agar bangun melaksanakan sholat tahajud. Azan Bilal tersebut menurut Ibnu Khuzaimah disebut azan awal fajar. Azan apa? Azan awal fajar yang berfungsi untuk membangunkan orang yang akan sholat tahajud dan yang akan sahur. Teman-teman pernah dengar azan awal? Sebutnya juga azan awal fajar. Kalau azan subuh jam 4, biasanya azan awal jam 3 ya, mengumandangkan itu. Nah, terus azan deui cenah, pasti tinggal waktosna sejam lagi untuk azan subuh. Nah, itu namanya azan awal dan boleh orang kemudian mengumandangkan azan tersebut, yaitu bagian dari sunnah Rasul. Azan awal ini dikumandangkan kurang lebih 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Sedangkan azan fajar kedua atau azan subuh yang dikumandangkan Ibnu Ummi Maktum, azannya sama seperti pada azan zuhur, asar, maghrib, dan isya tanpa tambahan taswib, tanpa tambahan as-salatu khairum minan naum. Hadis yang menyatakan taswib pada azan subuh, hadisnya lemah, tidak bisa digunakan sebagai dalil lantaran ada rawi Muhammad ibnu Abdul Malik dan Ibnu Ubaid ghair ma'ruf. Jadi kalau yang ada azan subuh menggunakan taswib as-salatu khairum minan naum, menurut siapa tadi? Menurut kitab Nailul Autar, ada rawi namanya Muhammad ibnu Abdul Malik dan Ibnu Ubaid, dinilai sebagai hadis yang lemah, yang dhaif. Tapi kalau ada yang mengumandangkan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh, ya tentu kita hormati, kita hargai. Mungkin ada pendapat yang lain ya. Mungkin ada pendapat yang lain. Nah, kalau pendapat yang umumnya yang sahih berarti ya tidak ada kalimat tambahan as-salatu khairum minan naum pada azan subuh. Oke? Wallahu alam. Kita hormati kalaupun ada perbedaan ya. Itu mengenai azan. Nah, berikutnya mengenai qomat. Jam seberapa? 8.53. Qomat. Apa itu qomat? Untuk azan ada pertanyaan dulu tidak? Tidak ada? Nah, dikit ya, kita masuk ke qomat. Qomat atau iqamah secara bahasa artinya mendirikan atau membangun. Qomat atau iqamah secara bahasa artinya mendirikan. Qoma yakumu itu kan berdiri ya, berdiri. Atau mendirikan, membangun. Sedangkan menurut syara, qomat atau iqamah adalah panggilan untuk segera melaksanakan sholat wajib dengan redaksi tertentu. Jadi kalau sudah ada yang qomat, lantas kita masih berleha-leha, kalau ya Ustaz, udah kereke qomat. Justru qomat itu adalah sebagai pertanda waktu sholat udah siap untuk dimulai. Harusnya segera.
panggilan untuk segera melaksanakan sholat wajib. Maka sebaiknya kita yang hendak melaksanakan sholat, terkhusus buat ikhwan yang disunahkan di masjid, ya jelas baiknya sebelum azan sudah ada di masjid. Jadi begitu di masjid tuh udah selesai mungkin sholat sunnahnya, lantas qomat Allahu Akbar, asyhadu alla udah siap sudah siap berdiri. Ya. Redaksi qomat hampir sama dengan azan, hanya redaksi qomat satu kali, dan setelah hayya alal falah ditambah qad qamatis shalah. Redaksi iqamah atau qomat dalam riwayat Ahmad lafaz Allahu Akbar dibaca 2 kali. Jadi ada yang lafaz Allahu Akbar pas qomat itu dibaca sekali. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang redaksinya dibaca 2 kali. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Dan saya berharap sekali bagi teman-teman yang qomat, kalau bisa nadanya jangan nada seperti azan. Allahu Akbar. Orang jadi kagetnya, itu azan atau qomat. Jadi bedakan. Nah, kalau qomat biasanya dia lebih pendek ya. Tanda panjangnya Allahu Akbar, asyhadu alla, tidak Allahu Akbar Allah, itu azan atau qomat. Nah, bedakan nadanya ya. Bahkan saya pernah sholat di salah satu tempat, itu ada yang qomat, tapi nadanya seperti yang mau takbir sholat. Allahu Akbar, asyhadu alla. Nah, itu palingan batur teh sekarang dia. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha, ternyata qomat. Nah, itu kan nada yang sebaiknya tidak digunakan ketika qomat. Jadi nadanya standar lah, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, gitu ya. Jadi ada yang sekali Allahu Akbarnya, ada yang 2 kali. Berdasarkan riwayat Ahmad, lafaz Allahu Akbar dibaca 2 kali. Sedangkan dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Umar dan Anas, lafaz Allahu Akbarnya dibaca 1 kali. Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, pertanyaannya mana yang boleh? 1 kali atau 2 kali? Lafaz Allahu Akbarnya. 1 kali Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, atau Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Mana yang boleh? Dua-duanya boleh. Keduanya boleh diamalkan. Allahu Akbar boleh, atau Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali ya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Baru ini 2 kali. Qad qamatis shalah, Allahu Akbar. Boleh sekali, boleh 2 kali. La ilaha illallah. Paham ya? Ya, jadi tidak boleh kemudian kita menyalahkan, nah maneh mah sakali sih takbirna Allahu Akbar temeuna, enggak. Jadi yang sekali boleh, yang 2 kali juga boleh. Catat, yang 2 kali itu Allahu Akbar boleh 2 kali atau sekali. Untuk redaksi yang bawahnya, asyhadu alla ilaha illallah sekali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali, hayya 'alas shalah sekali, hayya 'alal falah sekali, qad qamatis shalahnya 2 kali. Allahu Akbar bisa sekali, bisa 2 kali. La ilaha illallahnya cukup 1 kali. Itu untuk redaksi qomat. Ya, sebelum dilanjut ada pertanyaan tidak? Sebelum dikit lagi kita masuk mengenai adzan dan qomat untuk sholat munfarid. Ustadz, kalau sholat ya gimana? Kalau misalnya kita sholat di musola kantor gitu, terus berjamaah, apakah harus qomat dulu? Nah, kalau kita sholat di musola kantor berjamaah, entah itu musola atau mungkin bukan musola ya, ada sebagian pabrik itu yang sengaja menyelenggarakan sholat Jumat, biasanya di bedeng. Bedeng itu namanya kayak gudang mungkinnya. Nah aja weh, tiap Jumatnya diberesan, bikinlah sholat Jumat ya. Atau mungkin di footstep ada ruangan khusus, atau ya tidak ada ruangan, misalkan di sini ya ada ini Jumatan kayak dulu kan kita kan waktu corona, coba robah niat. Waktu kita corona kan kita menyelenggarakan sholat Jumat kalau tidak salah di MTC. Nah, pertanyaannya,
kalau di musola atau di tempat-tempat selain musola juga yang memang boleh dan layak digunakan sholat, apakah ada adzan dan iqamah? Iya. Jadi adzan dan iqamah dan qomat tidak hanya spesifik harus di masjid saja. Misalkan tadi AA-nya bertanya ini di musola. Saya tiap tiap Salasa ada pengajian, nama majelisnya adalah Ngasaan, Ngaji Salasaan di samping Kings, Jalan Ciguriang. Itu ada rumah makan namanya Soto Jopankar. Kita ngaji di lantai 3. Setiap sholat kita ada yang adzan. Dan itu bukan musola, ruangan kayak gini, rumah makan, tapi lantai 3-nya dipakai buat sholat, tapi tidak dikhususkan musola. Kita adzan. Ya, tunjuk siapa yang mau azan. Atau nggak ditunjuk, Ustaz Abi mau azan sok. Allahu Akbar, Allah. Ganti itu kolot. Dan kemudian kita jelas ada yang qomat. Nah, jadi jawabannya adalah teman-teman, meskipun sholatnya di musola, meskipun sholatnya mungkin di mana, di kantor Pustep, diupayakan ada yang adzan. Kalaupun tidak adzan, minimal qomatnya lah. Ada yang qomat. Mungkin udah kelewat nih waktu azannya, waktu sholatnya udah setengah jam yang lalu tuh, azannya udah setengah jam yang lalu, zuhur teh kelewat, udah aja langsung qomat. Gitu. Ada lagi yang bertanya? Kalau misalnya sholat sendiri, terus harus sebenarnya diwajibin qomat dulu. Oke, ini nih pas bahasan, belum dibahas. Azan dan qomat untuk sholat munfarid. Ini sekaligus menjawab Teteh dikit. Ini cuma setengah buku. Cuma setengah hari jawabannya ya. Azan dan qomat hanya digunakan ketika kita akan melaksanakan sholat wajib saja, termasuk sholat Jumat. Ya, jadi azan dan qomat hanya untuk sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah seperti tahajud, azan hula. Pasti tanya sholat non tahajud, nah enggak. Jadi perintahnya adalah azan sholat yang wajib, sholat Jumat, ya sholat 5 waktu dan sebagainya. Ya nggak ada yang dan sebagainya, sholat 5 waktu. Nah berikutnya, azan dikumandangkan ketika masuk waktu sholat wajib, sedangkan qomat dilaksanakan ketika kita akan melaksanakan sholat wajib, baik munfarid maupun berjamaah, meskipun bukan di awal waktu. Tadi yang saya sebutkan nih, teman-teman Pustep bisa sholatnya zuhur itu jam, setengah 3 we. Tentu ingin setengah 3 teuing itu, teman mepet ke asar. Tong setengah 3 teuing itu. 3 seperempat lah. Jam 2. Kalau bisa, dan saya yakin bisa lah. Sesibuk apapun diusahakan, please. Waktu azan tiba, udah. Saya kan sering mengulang beberapa kali. Gak mungkin lah perusahaan tidak mendukung ini support buat karyawan yang sholat, dan itu pasti dampaknya juga buat pribadi dan perusahaannya. Sekedap ya sholat. Yang ikhwan, kalau misalkan ada waktunya jam 12 biasanya istirahat. Nah mungkin di rollingnya biasa namanya, ada yang gitu ya. Nah kalaupun di rolling dan kita tidak bisa untuk ke masjid, yang ikhwan, sekedap lah, sekedap. Ya, wudhu kemudian sholat. Paling berapa menit sih? Jujur, sholat itu berapa menit? Sholat berapa menit? Nanti kita kasih challenge ya, kasih tantangan, pakai timer handphone atau jam tangan. Mulai sholat, tek HP nanti. Tapi tong ke sholat kieu ningali ke 1-2 detik, 3 detik. Udah seberesnya aja. Sholat unggul 5-nya misalkan. Tanpa dzikir, lihat berapa menit durasinya. Ya, jadi minta waktu, insya Allah pasti diberikan. Nah, tapi kalau seandainya saudara-saudara posisi teman-teman tuh kan tidak bisa, betul-betul tidak bisa sholat di awal waktu, meskipun itu utama jadi awal waktu. Lantas sholat misalnya jam 1 atau setengah 2, ya udah nggak ada adzan kan, qomat. Meskipun kita munfarid sholatnya sendirian, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Sahanya nu naros kamari salat asa aya nu ningal teh. Oh, Sintianya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah nya. Sintia, sudah mana Sintia teh? Sudah tidak ada perasaan merasa dilihat oleh sesosok? Belum dicoba lagi. Oh, belum dicoba lagi. Kalau sholat 5 waktu gimana rasanya? Enggak. Alhamdulillah
Kalau sholat 5 waktu enggak, mungkin suasana sudah beda ya. Atau mungkin si setannya juga waktunya bobo. Sholat tahajud coba ya, hilangkan perasaan merasa dilihat oleh makhluk-makhluk yang tidak kasat mata ya. Nah balik lagi, jadi kalau lagi munfarid teh justru disunahkan untuk qomat, baik itu berjamaah maupun munfarid. Nah kalau misalkan jamaah qashar, itu diselinginya jelas jangan qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu dia sholat mau qomatnya mau sholat zuhur, kemudian dia selesai kalau jamaah qashar ya, berdiri lagi qomat, jangan langsung sholat. Berarti qomatnya yang kedua itu untuk sholat. Ada yang lagi? Yang lain? Tidak ada? Naras maksudnya. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi misalkan kan laki-laki itu wajibnya di masjid, Ustaz. Tapi Naam. kalau nggak keburu misalkan tinggal sholat berdua sama istri, Ustaz. Emang udah menikah? Udah. Oh, alhamdulillah sudah deh. Wajahnya kayak belum nikah. Udah 4 kali. Si sholat itu kan tinggal berdua. Ya. Apakah harus qomatnya si imam atau istri yang jadi makmum, Ustaz? Oh, sip, pertanyaannya bagus ya. Sholat yang ditunaikan, yang dilaksanakan ketika posisinya adalah suami istri, itu romantisnya, masya Allah. Udah selesai tahajud bareng, yang kita sholat tahajud bareng dibangunkan, itu kan, dibangunkan, dan cara ngebanguninnya juga sambil dikis ya, bangun yuk, gitu ya. Itu kan bangun tidur supaya tidur. Sudah, kemudian udah kalau belum bangun juga kita peluk. Ayo bangun ya. Kemudian kita elus kepalanya sambil digetok. Setelah bangun kemudian sholat berjamaah, entah itu tahajud, entah itu yang subuh. Tapi ini pertanyaannya kaitan dengan adzan dan qomat, berarti di waktu sholat wajib ya. Nah ketika posisinya di waktu sholat wajib, dan ini sebetulnya teman-teman bukan hanya qomat saja yang dianjurkan meskipun kita posisinya adalah munfarid. Untuk sendiri pun diperkenankan melakukan adzan, padahal posisi kita sholatnya sendirian. Sebelum masuk ke jawaban itu ya, kita boleh adzan dan qomat ketika kita sholat munfarid sendirian. Ini berdasarkan pada hadis dari Rasulullah SAW, dari Ibnu Hibban, dari Uqbah bin Amir. Rasulullah SAW bersabda, Robmu sangat mengagumi seorang pengembala kambing di puncak gunung yang adzan buat sholat. Allah berfirman, lihatlah oleh kalian hamba kami yang adzan lantas dia qomat dan melaksanakan sholat. Ia takut pada kami dan kami mengampuni dosa hambaku dan kami masukkan dia ke surga. Nah itu untuk yang adzan dan qomat, bukan hanya untuk berjamaah, tapi posisi kita sedang sholat sendirian pun diperbolehkan, bukan hanya qomatnya saja tapi dengan azannya. Nah bagaimana dengan sholat berjamaah suami dan istri? Ya jelas yang disunahkannya adalah laki-laki ya. Maka dia yang laki-laki yang adzan, kemudian dia qomat, kemudian dia yang jadi imam. Bukan lagi sepaketnya tiga pelaksanaannya, 3 paket berarti. Ya dia adzan, ya dia iqomah, ya dia kemudian menjadi imam. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Nah, nanti kita masuk minggu depan mah bahasan yang baru, yaitu tentang niat dalam sholat. Ini pertanyaan yang sering banyak ditanyakan ya. Apakah perlu dilafazkan, perlu diikrarkan, usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Nah, apakah boleh tidak Ustadz? Saya niat menjelasnya di dalam hati tapi tidak dilafazkan, tidak ditalafuzkan. Nah, nanti kita akan bahas di pekan depan ya kaitan dengan niat karena cukup panjang. Ada yang lain yang mau ditanyakan? 9:09. Jam berapa sih masuk kerja teh, Bil? Jam 9 ya. Jam 8 absen mungkin. Jam 9 sudah harus memulai pekerjaan. Tapi sebetulnya ngaji sampai jam 12, ya nanti kerjanya jam 12. Nggak gitu juga ya. Profesional bekerja. Teh Devi Nunaros, kemana Teh Devi?
Sono berarti kan? Oh izin dulu. Minggu depan juga saya nggak lihat beliau ya. Biasanya beliau suka ada duduk di sini di sana. Izin dulu ya. Terus siapa lagi yang absen hari ini yang tidak ikut hadir? Uyun mengges innalillahi ya mah. Kan innalillahi itu tidak selalu meninggalnya. Kan innalillahi itu bisa juga sakit. Kecelakaan bijakeun aya. Iya kan ya saya. Ya innalillahi teh karena sudah keluar kan innalillahi-nya. Kalau ada yang keluar tuh innalillahi itu alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, saingan sini. Ya tergantung orangnya. Kalau orangnya baik kan begitu keluar teh innalillahi ya Allah, ini sedih ditinggalin sama Bilalnya. Bil balik lagi Bil. Tapi jangan sampai kemudian itu sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan. Kalau bisa masih ada keluar ya Allah jangannya. Biarkan takdir yang berbicara. Ada lagi? Cukup? Cekap? Ya, kalau cukup kita sudahi dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.